Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah dalam keadaan yang insyaallah sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemarin kita sampai pada kisah salah satu utusan Allah yang luar biasa, salah satu utusan Allah yang mana kisahnya di dalam Al-Quran diabadikan, yaitu adalah Nabiullah Yusuf ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salah wassalam. Kemarin kita sampai pada pembahasan Nabi Yusuf dilempar atau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian setelah dilempar ke dalam sumur, ada orang yang mau ngambil air. Kemudian ketika talinya ditarik, dikerek, ternyata ada anak kecil, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kakak-kakaknya dari jauh sudah ngintip nunggu ada orang yang ngambil. Kemudian kakak-kakaknya datang, bilang sama orang yang nemukan Nabi Yusuf ini budak kita, makanya kita cari gak ketemu, dibeli aja. Nah, dibeli dengan bithamanin bakhsin, dengan harga yang rendah, harga yang murah. Kemarin kita sudah sampaikan harganya 20 dirham. Ada lagi yang menyatakan 22 dirham, murah banget. Enggak sepadan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Ternyata lanjutan ayatnya, wa qala alladzi ishtarahu min Misra. Orang yang menemukan Nabi Yusuf dari dalam sumur, yang membeli kepada kakak-kakaknya, membeli dengan 20 dirham itu, kemudian kakak-kakaknya dibagi 2 dirham, 10 total, selain Benyamin, karena Benyamin yang baik, lainnya yang ngelempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Orang yang beli ini ternyata adalah orang yang mulia,
Mulia dalam arti apa? Dia adalah seorang yang paling dimuliakan di kota Mesir. Jadi di Mesir yang paling kaya, ibaratnya perdana menterinya itu adalah orang ini. Namanya adalah Qitfir. Qitfir namanya adalah. Namanya Qitfir. Seluruh kekayaan Mesir milik dia. Dia yang ngatur semuanya. Rajanya, ini kan Perdana Menteri. Rajanya adalah namanya Rayyan. Rajanya namanya Rayyan. Perdana Menterinya Qitfir. Qitfir ini punya istri. Istrinya sangat cantik. Namanya Ra'il. Ra'il ini adalah julukan Ra'il adalah Zulaikha. Sering kita dengar nama Zulaikha, ya kan? Kalau kita bercerita tentang Nabi Yusuf, kita pasti cerita juga tentang Zulaikha. Nah, Zulaikha ini istrinya Qitfir. Zulaikha ini julukan. Nama asalnya Zulaikha adalah Ra'il. Ra'il. Zulaikha. Julukannya adalah Zulaikha. Kebetulan Zulaikha dan Perdana Menteri ini yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur itu. Perdana Menteri itu bilang, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi, bilang sama istrinya, bilang sama Zulaikha, akrimi mathwah. Berbuat baik sama dia ya. Yuk kita muliakan dia. Kasihan ini anak ini. Asa yanfa'ana, mungkin nanti suatu saat dia bisa bermanfaat untuk kita. Datangkan manfaat untuk kita. Au nattakhidahu walada, atau nanti bisa kita jadikan anak, kita adopsi jadi anak kita, gitu. Bisa kita adopsi jadi anak kita. Lihat, ini bagaimana skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Yusuf dizalimi, dibuang ke dalam sumur, ditinggalkan oleh kakak-kakaknya, bahkan bukan cuma dilempar, dijual. Tapi subhanallah, Allah berikan orang yang membeli Nabi Yusuf adalah orang yang memuliakan Nabi Yusuf. Masya Allah. Lihat skenarionya Allah itu luar biasa. Sama kayak kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa kan begitu. Saat itu di tahun Fir'aun itu membasmi seluruh bayi laki-laki. Seluruh bayi laki-laki dibasmi sama Fir'aun. Ibu Nabi Musa khawatir, ya Allah, anakku laki-laki, kalau ketahuan sama anak buahnya Fir'aun, mati anakku ini. Subhanallah. Allah perintahkan apa? Taruh di dalam keranjang Nabi Musa, hanyutkan di sungai ke arah istananya Fir'aun. Kan aneh. Justru malah cari mati kan gitu. Kalau dialirkan ke tempatnya Fir'aun justru cari mati malah. Kan begitu. Tapi subhanallah, ketika Siti Asiyah istri Fir'aun melihat Nabi Musa, justru malah disayang. Justru malah Nabi Musa kecil sampai besar ada di dalam istana musuhnya Fir'aun. Siapa yang ngatur? Allah. Skenarionya Allah. Luar biasa. Ibunya kangen, ya Allah, anakku di sana. Gimana saya mau ketemu sama anakku? Ketahuan nanti kalau saya ibunya.
Takut. Hati. Tak sama Oma aja sana. Oma saya. Ya, itu sama Mbak. Akhirnya Fir'aun cari tukang susu yang menyusui Nabi Musa, masih bayi. Cari tukang susu, Nabi Musa enggak doyan. Cari tukang susu lagi, perempuan yang lain, Nabi Musa enggak doyan. Berapa perempuan dicarikan, enggak doyan Nabi Musa dengan asinya semuanya, enggak doyan. Subhanallah, ada keluarga ibunya Nabi Musa yang kerja di dalam istananya Fir'aun, tahu. Ini mungkin ibunya Nabi Musa nih yang mau ini. Terus usul sama Fir'aun, sama Siti Asia. Saya tahu siapa yang mau, yang anak ini doyan. Akhirnya dipanggilkan ibu Nabi Musa. Subhanallah, ya ibunya sendiri. Nabi Musa baru mau. Lihat, Allah buat ibunya tetap aman di dalam rumah musuhnya. Menjadi tukang susunya Nabi Musa. Nabi Musa yang musuhnya Fir'aun besar ada di rumah musuhnya. Itu skenario dari Allah, luar biasa. Gampang bagi Allah itu mau ngatur gitu gampang. Contohnya ini juga Nabi Yusuf. Walaupun saudaranya ngelempar, cemplungkan sumur, dijual dengan harga yang rendah, tapi subhanallah yang beli mau memuliakan. Bilang sama istrinya, akrimi mathwa, muliakan dia. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak nanti. Subhanallah. Berkata Imam Ibnu Ishaq, manusia yang paling berani itu ada 3. Saya gagah. Yang pertama, Perdana Menteri Mesir ini. Perdana Menteri Mesir ini. Kenapa kok bisa Perdana Menteri Mesir ini yang paling gagah? Dia itu seorang Perdana Menteri. Uangnya enggak ada seri. Budak atau dia beli harga murah anak kecil ini, Nabi Yusuf ini, dia mau memuliakan Nabi Yusuf. Orang yang direndahkan tapi dimuliakan. Gak gampang orang begitu. Ada orang oleh masyarakat direndahkan. Kamu memuliakan dia, gak gampang. Kadang-kadang malah ente yang ketut. Malah, kenapa? Banyak yang merendahkan dia. Gak mau deket-deket kamu. Tapi ini Perdana Menteri ini, walaupun Nabi Yusuf itu dibuang, harganya murah, dijual harganya murah, dimuliakan, gagah. Yang kedua siapa? Perempuan yang minta dinikahkan dengan Nabi Musa. Sama kasihkan Sarifah, bawa angkat. Aku rak fokus ngisi nih. Jadi yang pertama itu Perdana Menteri itu. Yang kedua adalah calon istri Nabi Musa. Ketika Nabi Musa saat itu mau ngambil air, ada 2 wanita yang juga mau ngambil air tapi tidak kuat. Nabi Musa bantu ngangkatkan. Nih buat kalian berdua nih, bawa pulang. Ngambilkan airnya Nabi Musa. Sampai di rumah perempuan ini seneng, Nabi Musa gagah, kuat, ganteng. Cerita sama bapaknya, Pak, dulu tadi itu
ada yang ngambilkan kita air. Kalau bapak mau cari mantu atau mau cari pegawai, inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sesungguhnya yang paling baik dipilih itu yaitu. Jadi berani mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya, dia senang sama itu. Biasanya perempuan itu kan malu. Ya, nanti kalau dijodohkan ngambek. Nah ini enggak. Dia berani mengungkapkan perasaannya, saya suka sama itu. Pak kalau mau ngambil mantu itu insya Allah cocok. Gitu. Jadi orang tuanya bisa istikharah, bisa ada pandangan begitu. Nah, yang ketiga adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mencari pengganti beliau menjadi khalifah, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Tiga ini adalah manusia yang paling gagah menurut Syekh Ibnu Ishaq. Naam. Nah, Perdana Menteri ini beli dari orang yang nemukan Nabi Musa di sumur. Kan ceritanya begini, dilemparkan ke dalam sumur saudaranya, ada orang mau ngambil air, nemu Nabi Yusuf. Kemudian saudaranya datang minta dibayar, karena itu mereka mengaku tuh budaknya yang hilang, dibayar dengan harga murah 20 dirham. Kemudian dibawa ke Mesir sama orang ini yang nemukan Nabi Yusuf, yang beli Nabi Yusuf ini. Dibawa ke Mesir, budak ini mau dijual ke Kitfir tadi, Perdana Menteri tadi. Dibeli, dimuliakan dengan apa? Ditimbang, ini Nabi Yusuf ditimbang. Ibarat misalnya timbangan Nabi Yusuf 50 kilo. Dia beli dengan 50 kilo minyak misik, 50 kilo kain sutra, 50 kilo perak. Subhanallah. Dimuliakan di situ sama Allah. Paham ya? Udah enggak weh? Paham enggak? Jadi ketika dari sumur itu Nabi Yusuf direndahkan dengan harga yang murah. Kan orangnya enggak mau. Alah, mau nek larang-larang, murah, cuma 20 dirham. Tapi ketika di Mesir Allah muliakan, Allah carikan orang yang memuliakan Nabi Yusuf. Dibeli oleh Zulaikha dan Kitfir dengan harga seberat Nabi Yusuf. Ibarat Nabi Yusuf itu ditimbang, timbangan 50 kilo. Itu 3 macam 50 kilo dibayarkan. 50 kilo sutra, 50 kilo minyak misik, 50 kilo perak. Bayang no, kayak apa itu? Setelah harganya mungkin pirang ripis tok, berapa rupiah tok, ini jadi triliunan ini. Dibeli jadi triliunan. Wah langsung sugih wong kuwi. Orang yang nemukan di sumur itu langsung sugih, mendadak. OKB, orang kaya baru. Dimuliakan akhirnya. Dimuliakan oleh Zulaikha, dibesarkan oleh Kitfir, dibesarkan. Di situ hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Aku tempatkan di situ Yusuf. Tempat yang mana dia aman, dia mulia, dia nikmat di situ, di Mesir itu. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan juga supaya aku bisa mengajarkan kepada Yusuf tentang takwil mimpi. Jadi proses untuk beliau menjadi rasul. Karena rasul itu seorang nabi diangkat menjadi rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah itu yang maha menang, gak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah memberikan sebab, yang mana sebab itu bisa memuliakan Nabi Yusuf. Yang mana
saudaranya merendahkan, Allah ingin memuliakan, ya tetap mulia jadinya, nggak akan rendah. Ini kok dirubah-rubah, mikir, halo, tadi sudah enak. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia banyak yang nggak tahu bahwa Allah itu skenarionya lebih indah daripada rencana manusia. Kadang kita ini bisa berencana, tapi rencana kita itu gagal. Kita merasa, ya Allah, kok malah rencana saya nggak jadi, nggak goal, nggak berhasil, nggak sukses. Padahal di balik itu Allah lebih milihkan kamu rencana, yang rencana itu lebih baik dari rencana kamu sendiri. Subhanallah, itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah melanjutkan lagi, walamma balagha asyuddahu. Ketika Yusuf alaihissalam telah sampai pada umur yang dewasa, ada yang menyatakan sudah balik, ada yang menyatakan 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Banyak pendapat menyatakan maksud balagha asyuddahu ini apa? Dewasa ini maksudnya umur berapa? Ada banyak pendapat. Ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, wis ketok ganteng. Kalau masih kecil sak ganteng-gantengnya kan tidak mungkin wanita tergoda. Ini sudah istilahnya wanita sudah tergoda, umur-umur wanita sudah tergoda dengan kecakapan, keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Zulaikha cari kesempatan gimana caranya mau zina dengan Nabi Yusuf. Jatuh cinta Zulaikha, padahal istrinya orang. Selingkuh. Mau selingkuh sama Nabi Yusuf. Istrinya Kitfir tadi, Perdana Menteri tadi. Dan selingkuhnya di istana itu. Ya di tempat Kitfir itu. Di istana itu. Jadi di tempat di situ Nabi Yusuf itu kerja. Nabi Yusuf kan kerja. Dipercaya sama Perdana Menterinya. Amanah. Gak ada Nabi gak amanah. Karena salah satu sifat wajib Nabi adalah amanah, fatonah, cerdas. Akhirnya cari kesempatan Zulaikha masuk ke dalam kamar itu, dikancing kunci, klek, kunci semuanya pintunya. Jadi bukan diperkosa, bukan diperkosa, tapi malah pengen zina begitu. Biasanya kan naudzubillah min dzalik, perempuan itu naudzubillah diperkosa. Ini enggak, perempuannya yang pengen wetu. Kamu harus mendatangi saya, gitu berarti. Kamu harus menzinai saya. Makso. Ayo Yusuf, ayo. Pelayu rono parani. Barangnya pelayu sana parani. Kejar Nabi Yusuf ini. Sampai sobek-sobek bajunya Nabi Yusuf, tarik begitu. A'udzubillahi min dzalik. Kejar lagi Nabi Yusuf. Kejar lagi, tarik lagi bajunya Nabi Yusuf. Ya. Kowe nek ngono kan alhamdulillah. Ya. Nabi Yusuf takut, lari Nabi Yusuf. Lari loh, itu dikunci kok. Lah kalau ente kan enggak ada CCTV ya. Enggak ada yang tahu. Lari Nabi Yusuf, padahal dikunci, enggak ada yang tahu. Kalau seandainya berbuat, enggak ada yang tahu. Lari ke sana, kunci semuanya. Sampai sobek, baju belakangnya Nabi Yusuf itu sampai sobek. Bagian pakaian belakangnya itu sampai sobek. Padahal pakai pakaian yang bagus Nabi Yusuf. Kan kerja. Zulaikha juga pakai minyak wanginya dibanyai. Pakaian yang paling cantik kalau pakai itu. Maksudnya itu biar Yusuf tambah tertarik sama saya. Wis ayu, bajunya bagus, wangi. Nabi Yusuf tetap tak mau. Nabi, Rasul tak mau. Tetap lari Nabi Yusuf ini. Dan Nabi Yusuf setiap ditarik, Nabi Yusuf bilang ma'adzallah. Ibaratnya astagfirullah, ibaratnya begitu. Kalau bahasa kita gitu, astagfirullah.
Beliau, saya berlindung kepada Allah daripada godaan kamu, wahai wanita, wahai istrinya raja. Innahu Rabbi, kamu ini gak mikir. Kamu ini punya suami. Suami kamu tuh ya juga bosku, tuanku. Kamu gak mikir. Gitu. Ahsana mathwai, dia sudah banyak memuliakan aku, menghormati aku, memberikan posisi aku posisi yang terbaik. Diajak ngomong, diajak mikir, dinasehati, diceramahi malah. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung sama sekali. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalimat ini, ayat ini banyak sekali para ahli tafsir yang mentafsirkan dengan berbagai macam pendapat mereka. Ini kalau kamu salah nafsirkan bahaya, bisa merusak keimanan kamu. Karena kalau secara tekstual artinya begini. Dan benar-benar Zulaikha menginginkan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha. Tekstual ya. Benar-benar Zulaikha menginginkan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha. Kalau bukan karena tanda kebesaran Allah, bukti-bukti besar dari Allah, atau beliau menyaksikan apa yang beliau saksikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yusuf akan menginginkan hal tersebut. Ini secara tekstual. Tapi maksudnya apa ini? Maksudnya Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha. Maksudnya apa? Nah, di situ banyak pendapat. Pendapat yang pertama ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha menjadi istrinya. Gitu. Paham ya? Menjadi istrinya Nabi Yusuf. Nggak ada masalah. Orang itu, saya kemarin di MJWJ juga saya cerita di mana Masjid At-Taqwa Kelut itu. Perasaan itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipaksain. Kemarin sempat viral kan gimana hukumnya mencintai pasangan orang lain. Karena ada kemarin sempat viral tuh, banyak habaib yang bicara, banyak ustadz yang bicara tentang itu. Kalau perasaannya nggak dosa, prakteknya yang bisa dosa. Amaliyahnya yang bisa dosa. Perasaannya enggak dosa. Nah ini contoh Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha jadi istrinya padahal bojone wong, kan begitu. Sama kayak di zaman Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud kan sempat minta ampun kepada Allah. Ya enggak? Beliau nangis sampai nangisnya itu dari banyaknya tangisannya sampai di bawah tempat nangisnya itu tumbuh rumput. Jadi kebun yang nyiram air matanya Nabi Yusuf, Nabi Dawud alaihissalam. Sebabnya apa Nabi Dawud itu nangis sampai kayak gitu minta ampun sama Allah? Sebabnya apa? Nabi Dawud senang sama perempuan, sama kayak Nabi Yusuf ini. Senang sama perempuan, tapi perempuan itu istrinya orang. Istrinya orang. Akhirnya Nabi Dawud mengutus suaminya itu kebetulan pendekar. Nanti pendekar ya, pendekar. Nabi Dawud itu waktu itu ada jihad peperangan di mana suaminya perempuan ini diutus jadi panglima. Jadi panglima mati syahid. Akhirnya jadi janda kan, dinikah sama Nabi Dawud. Itu kalau Nabi sesuatu yang tidak pantas, gitu. Pantas. Akhirnya beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengutus suaminya panglima itu ke medan perang sehingga mati, sehingga janda itu dinikah sama Nabi Dawud alaihissalam. Minta ampun sampai Allah, sampai di tanggal 10 Muharram Allah menerima permintaan ampun Nabi Dawud alaihissalam. Sebetulnya dosa enggak? Enggak dosa. Nah, kecuali nih dipaksa, kowe mangkat kok mati yo. Nah, bojomu kok tak kawin mbak aku. Nah, kecuali begitu. Enggak begitu. Enggak begitu. Hanya beliau mengutus. Nah,
Ketika meninggal, kebetulan dinikah sama Nabi Daud. Nabi Daud itu istrinya banyak. Istrinya banyak, 100. Istrinya banyak. Nabi Daud alaihissalam. Nabi kekuatannya berbeda dengan manusia biasa. Ya, manusia biasa beda sama Nabi kekuatannya. Nabi Muhammad itu istrinya semua digilir semalam bisa. Nabi Muhammad SAW semalam bisa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah itu ceritanya begitu. Itu pendapat yang pertama. Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha jadi istrinya. Tapi tanpa praktek haram ya. Cuma perasaan, tanpa praktek haram. Tidak ada praktek haram, pacaran di WA. Kamu cinta sama suami kamu enggak? Kalau enggak cinta, udah minta pegatan aja wis. Wis tak nikah mbak aku. Wah, ini enggak boleh. Ini praktek, pakai praktek enggak boleh. Kalau cuma perasaan aja. Dalam hati kamu seneng, wis bar rampung, titik, sudah. Enggak usah kamu ungkapkan, enggak usah kamu praktekkan. Nah, kalau pelakor, itu kan begitu, pakai praktek. Ya, pakai praktek. Haram hukumnya. Tapi kalau hanya perasaan, belum pelakor, ya, pelakor, ya kan? Cuman kalau nggak dipraktekkan, cuma perasaan, nggak dosa, karena hati, urusan hati nggak dosa. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu Taala, Allah berfirman, hadis qudsi ya, Idza hamma abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanah. Kalau hambaku punya keinginan berbuat baik, maka sebelum dia beramal, catat pahala. Karena dia sudah niat berbuat baik, walaupun belum berbuat. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalihha. Kata Allah kepada malaikat, kalau niatnya dipraktekkan, niat baiknya dipraktekkan jadi amal, maka catat 10 kali lipat pahalanya. Kalau hanya niat, belum berbuat, 1 pahala. Kalau sudah pakai perbuatan, sudah berbuat, niatnya dipraktekkan, diaplikasikan, maka 10 kali lipat pahalanya. Nah, sekarang kalau dosa, itu kalau pahala ya. Sekarang kalau dosa, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanah. Kalau hambaku punya niatan berbuat dosa, tapi belum dilakukan, maka nggak jadi dilakukan, tulis pahala. Intinya misalnya ada orang niat mau minum minuman keras, besah aku stres, saya mau minum pil koplo biar ngefly ya misal. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia mau berangkat, dia mikir lagi, ya Allah, nanti kalau saya kecanduan gimana? Nanti kalau saya mati pas ngefly, piye? Kan begitu. Dia mikir takut sama Allah Ta'ala, enggak jadi, malah dapat pahala dia. Pahala. Kenapa? Menggagalkan niat buruk, itu pahala. Nah, ada yang berpendapat Nabi Yusuf itu begitu. Karena sifat kemanusiaan, ya kan, melihat perempuan, sifat kemanusiaan, beliau gagalkan niatnya, maka di situ malah jadi pahala yang besar buat Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dulu pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi suka sama satu perempuan, Nabi Muhammad suka sama satu perempuan. Tapi perempuan ini keduluan dinikah sama sahabat namanya Z. Namanya siapa? Z. Sayyidina Z. Namanya Sayyidina Z. Sudah dinikah sama Sayyidina Z. Ya sudah, Nabi gak bisa berkutik. Nabi Muhammad gak bisa berkutik. Tapi Allah tahu. Allah tuh gak mau gelokkan Nabi Muhammad. Gak mau ngecewakan Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Z sudah menikah dengan perempuan ini, sudah beberapa saat langsung Allah perintahkan Z untuk menceraikan istrinya. Al-Quran, turun Al-Quran, bayangkan. Nabi itu pokoknya seneng apa, enggak boleh Allah itu mengecewakan, enggak mau Allah.
Nabi senang sama perempuan ini. Allah yang nyuruh sahabat itu nyeraikan. Lah sahabat itu ya Al-Qur'an perintah dipegat bojone. Dicerai istrinya. Kenapa? Allah menyatakan, "Falamma qadha Zaidum minha watara zawwajnakaha." Ketika Zaid sudah menikah, menyelesaikan urusannya dengan istrinya, sudah jadi janda ibaratnya, maka diperintah Allah ceraikan, aku langsung dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang menikahkan Nabi dengan perempuan itu. Jadi yang mengakadkan langsung Allah. Walinya Allah. Nabi Muhammad ini istimewa. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Dosa? Enggak loh, Nabi enggak nyuruh Z kok. Z, kamu gitu ya. Ya, saya tuh seneng malah kamu ambil. Enggak. Nabi diem. Hanya perasaan. Hanya perasaan. Suka, cinta gitu. Nah, kalau pakai pacaran, pakai WA-an, pakai dan lain sebagainya perbuatan dosa itu namanya bukan cinta, syahwat. Paham? Namanya apa? Syahwat. Itu cinta monyet itu syahwat, bukan cinta. Cinta yang sebenarnya itu ketika kamu bisa bagaimana cinta ini tetap suci. Mudeng. Mudeng tum? Bagaimana kamu menjaga cinta ini tetap suci. Suci karena Allah Subhanahu wa taala, jangan dinodai dengan hal-hal yang dosa, dengan perbuatan maksiat. Contoh tadi itu Nabi Daud, contoh ini Nabi Yusuf. Akhirnya nikah sama Zulaikha enggak Nabi Yusuf? Nikah enggak? Nikah akhirnya. Nikah akhirnya nanti di akhir, nanti tak ceritakan, belum selesai. Nanti, ini masih, Zulaikha masih pengen zina masihan ini. Tapi akhirnya nanti nikah. Karena Allah enggak pernah ngecewakan nabinya. Nabi Daud tadi akhirnya nikah enggak? Nikah. Nabi Muhammad akhirnya nikah. Allah enggak ingin ngecewakan nabinya. Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba, la u'tiyannah wala in sa'alani, kata Allah, la u'tiyannah. Minta apapun sama aku, pengen apapun tak kasih, kata Allah. Wala in ista'adzani la u'idzannah. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, berlindung kepadaku, pasti tak lindungi. Minta pasti tak kasih, berlindung pasti tak lindungi. Jadi 3 kisah ini mengajarkan kepada kita jangan jadi pelakor. Jangan menodai cinta kamu. Kamu kalau seneng sama orang, jangan kamu buat itu bukan jadi cinta. Cuma syahwat. Tapi kalau kamu betul-betul cinta sama orang itu, baik laki-laki atau perempuan, cinta sama orang itu, maka jaga, lindungi cinta itu supaya tetap suci karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad, seneng sama istrinya Z. Tapi dijaga sama Nabi. Allah yang tahu. Allah tahu. Allah enggak bisa kamu menyembunyikan, Allah tahu. Nabi Daud, Allah tahu. Nabi Yusuf, Allah tahu. Makanya Allah bilang kan, Zulaikha menginginkan Yusuf, Yusuf menginginkan Zulaikha. Allah tahu. Al-Quran kok, masuk Al-Quran. Isi hati Nabi Yusuf Allah tahu. Akhirnya nanti jadi istrinya Zulaikha, istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada lagi pendapat yang menyatakan maksud Nabi Yusuf menginginkan Zulaikha maksudnya pengen dikampleng. Pengen dipukul begitu loh, pengen dijoroke. Cuman Nabi Yusuf nahan. Kenapa? Ini ngajak zina soalnya. Nabi Yusuf pengen joroken, pengen mukul begitu. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ketika melihat bagaimana beliau tadi itu adalah seorang nabi, akhirnya enggak. Beliau enggak melakukan. Enggak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat lagi menyatakan tiba-tiba Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya Nabi Yakub megang jarinya begini. Kaget Nabi Yusuf.
diketok-ketoki gitu. Kaget. Gitu. Gini. Gitu. Ada lagi berpendapat ketok-ketokan ayahnya Nabi Yakub, dadanya Nabi Yusuf dipukul begini sama ayahnya. Ketok-ketokan begitu. Itu maksud sebagian itu yang dijelaskan sebagian ulama ahli tafsir. Ada lagi berpendapat Nabi Yusuf itu ngelihat ke atap, di atap ada kayak tulisan begitu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan jangan dekati perzinaan, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang paling keji dan nanti balasannya akan sangat buruk. Lihat itu. Jadi dari segala sisi diingatkan sama Allah. Dari sisi beliau nabi, beliau rasul, ya enggak? Dari sisi takutnya sama Allah, Nabi Yakub kelihatan ketok-ketokan delok genteng ketok ayat itu wala taqrabuz zina. Sudah dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai jatuh pada kemaksiatan. Ternyata kadzalika Allah menyatakan kadzalika linasrifa anhu su. Itulah cara aku memalingkan hambaku dari perbuatan keji, perbuatan dosa wal fahsya, perbuatan dosa dan keji, perbuatan buruk dan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf ini termasuk hambaku yang ikhlas, yang aku jadikan seorang yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Wastabaqal bab. Dua-duanya cepat-cepatan sampai ke pintu. Yang Nabi Yusuf pengen buka kuncinya, kancingane. Yang Zulaikha pengen tetap dikancing, jangan sampai keluar Nabi Yusuf. Rebutan gitu ya. Mungkin kalau orang biasa ya tanya, wes mbok kancing durung? Memangnya gitu. Wes mbok kancing durung? Belum jadi kunci belum? Takutnya ada yang buka. Nah, Nabi Yusuf lari, kenceng, tarik sama Zulaikha, cepet-cepetan sampai ke pintu ke tempat kuncinya itu. Subhanallah, kebuka pintunya, wa alfaya sayyidaha ladal bab, kebuka pas di depan pintu ada suami Zulaikha, Perdana Menteri, ketok, lo. Neng omahe dhewe bayangno. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi selanjutnya? Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mau terus mbeh ngopo iki? Diapakno iki? Nah, nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan lanjutannya, bersambung ya. Pernah juga kejadian ini terjadi pada seorang yang terkenal pada kitab sejarah. Julukannya Rajulun Miski, seorang yang berbau minyak misik. Kisahnya orang ini tuh orang yang cakep, ganteng wong iki. Jualan di pasar. Perempuan banyak yang naksir ini, banyak yang seneng sama ini. Jomblo, belum punya istri. Ada satu perempuan ini ibaratnya bunga desa, paling ayu sak ngono san. Paling cantik, pengen sama orang ini. Dia pura-pura beli. Mas, beli apa mbak? Beli barang ini. Ibaratnya yang sekiranya dia bawa sendiri tidak kuat. Sekarang kan tinggal Gojek, Grab, kirim gitu toh. Ini enggak, sekiranya yang enggak cukup. Yang enggak kuat dia. Mas tolong nanti antar ke rumah mas ya. Oh ya mbak, nanti insya Allah sudah tutup tokonya, tak kirim nanti. Tutup toko, kirim, bawa. Sampai ke rumah perempuan ini. Husnudzon, ya kan? Prasangka baik. Insya Allah perempuan baik-baik.
buka pintu rumahnya, ternyata orang sudah dikondisikan pas orang tuanya enggak ada. Pas orang tuanya enggak ada, wis iso pacaran ning jero kono berarti. Bisa melakukan apapun di dalam situ. Terus masuk rumahnya, Mas, masukkan ke ruangan sini Mas ya. Masukkan ke dalam kamar perempuan itu. Pak barangnya ditaruh, brek, dikancing. Klik, disembunyikan kuncinya. Langsung buka baju. Langsung udah blejet, udah biur perempuannya. Lakinya langsung dedek. Yo nek ente mbuh nanti yo. Langsung dedek. Langsung ketakutan. Ya Allah, enggak lihat gini. Subhanallah, enggak. Jadi langsung menunduk ke bawah gini, enggak mau lihat. Aurat, enggak mau lihat. Astagfirullah, ya Allah. Jadi begini tuh takut sama Allah. Merinding. Sampai afwan. Kebelet ngising. Orang tuh biasanya nek ndredeg belet ngising, ya enggak? Iya. Sampai kebelet buang air. Dia bilang, "Mbak, kan saya baru pulang dari toko." Gitu. Sambil dia enggak lihat perempuan itu, pengudo kok. Enggak lihat. Saya kan baru pulang dari toko, saya bau, saya tak mandi dulu, nanti selesai mandi, wangi, wis mau lakukan apa, ya monggo gitu. Trik. Masuk dalam kamar mandi, melakukan hal ngisingu, ya. Wis, dia buang air, terus dia mikir, sambil ngisingi mikir. Gimana caranya saya bisa lolos ini? Gimana caranya saya bisa lolos? Piye iki? Gimana caranya ini? Kuncinya disembunyikan. Jebak saya ini. Gimana caranya ya? Terus dia, oh ya. Kotorannya, BAB-nya tidak disiram. Dijadikan hand body. Satu badan dileleti kotorannya sendiri. Sik gelem karo aku pura we. Rela. Bayangkan karena takut sama Allah. Ini loh orang hebat ini loh. Ini loh orang soleh itu. Karena takut sama Allah. Dileleti sawak, dileleti kotoran manusia. Kotorannya dia sendiri. Keluar langsung maksreng sak kamar. Iya kan? Perempuannya itu kaget. Kamu gila nih. Jijai, apalah segala macam. Diusir. Setelah diharap-harap, sekarang diusir. Setelah keluar dari rumah itu, alhamdulillah, raksido. Ya, enggak jadi. Mungkin kalau kelas-kelas orang biasa, nek raksido, astagfirullah. Emane. Rano sing ngerti. Ya. Lalu beliau alhamdulillah. Sampai di rumah tinggal dia bingung gimana cara ngilangkan baunya ini. Ya toh, gerek kuwi tok. Carane ngilangke ambune piye? Dia mandi. Oh, ndak gampang, mandi sekali ndak cukup. Lu wong kotoran manusia sawak kok, bayangno. Bau. Mandi, ndak hilang baunya. Wis dia pasrah, wis diresik-resik ra ilang. Dulu belum ada Lifebuoy, Lux, Biore belum ada. Ya. Zaman dulu belum ada. Kemudian dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi. Mimpi dalam mimpinya ketemu malaikat Jibril. Ketemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril gede-gede. Top. Berarti itu. Nabi Yusuf tidak kepikiran kayak awakmu. Nabi Yusuf tadi kan lari kan? Ya kan? Lari ke pintu, buka kuncinya. Kan begitu. Tidak kepikiran ke kamar mandi, ngeleleti sawak. Tidak kepikiran begitu. Trikmu lebih hebat dari triknya Nabi Yusuf. Jangan khawatir. Besok kamu tidak akan bau. Diusap badannya oleh malaikat Jibril. Dari atas sampai bawah diusap.
Yang ngusap malaikat. Bangun tidur langsung tercium bau wangi misik. Minyak misik dari tubuhnya. Ketika keluar rumah, breng, orang-orang semuanya bau minyak misik. Sampai dalam kitab sejarah dijuluki rojulun miskiyun. Seorang lelaki yang berbau minyak misik. Barokah tadi. Meninggalkan suatu yang haram. Padahal sulit. Satu lagi kisah. Ini juga hadis Nabi SAW. Pernah ada hadis sahih ini. Di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Bisa dicek. Hadis Bukhari Muslim. Pernah ada 3 orang. Nabi cerita, 3 orang ini kejebak di dalam satu gua. Guanya itu, mulut guanya hanya cukup dimasuki orang satu. Jadi kecil banget, pintu guanya itu kecil. Mereka istirahat di situ. Kan dulu hutan ya, banyak binatang buas. Istirahat di situ, ibaratnya kemahnya begitu. 3 orang ini masuk ke dalam situ. Ketika mereka bertiga istirahat di situ, mulut guanya ketutupan batu besar. Tidak bisa keluar toh. Bingung mereka. 3-tiganya ini orang soleh. Orang zaman Bani Israel, Nabi cerita ini, orang Bani Israel. Akhirnya mereka ini hadis tentang dalil tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Jadi kita tawasul dengan amal kita bisa. Ini dalilnya, hadis sahih Bukhari Muslim. Orang yang pertama tawasul begini, ya Allah, saya itu punya amal yang menurut saya itu yang paling afdol yang saya lakukan. Yaitu saya, ya Allah, setiap malam saya itu tidur istirahat di samping kasur orang tua saya, menunggu sampai orang tua saya bangun, saya bawakan susu, segelas susu. Jadi megangi susu sampai orang tuanya bangun sampai subuh. Padahal dia adalah seorang yang penggembala kambing, capek, tapi baktinya sama orang tuanya sampai istirahatnya di samping kasur orang tuanya, megangi susu, orang tuanya bangun langsung kelihatan susu. Langsung seneng. Gak pakai nyari susu lagi, sudah ada susu. Itu ya Allah, bakti saya kepada orang tua saya, ya Allah. Kalau menurutmu itu saya ikhlas ya Allah, dan itu amalan hebat, tolong bukakan batu besar ini ya Allah. Buka sedikit kata Nabi. Grrrk. Urung cukup sih, belum cukup untuk keluar. Kan 3 orang. Orang yang kedua tawasul juga, ya Allah, saya itu punya amalan ya Allah. Saya itu dulu punya pegawai. Punya apa? Pegawai. Saya itu punya dia tuh punya kayak ternak, hewan ternak begitu. Dia ternak, punya pegawai, yang bagian angon, bagian gembala. Ketika awal bulan waktu gajian, dia hilang ya Allah. Tak cari, tidak ada kabarnya ya Allah. Uang gajinya itu ya Allah tak simpen, enggak tak makan, enggak tak pakai. Tak simpen tapi tak puter. Tak belikan sepasang kambing. Terus sepasang kambing itu beranak pinak. Terus sampai cukup buat modal unta sepasang beranak pinak. Terus cukup modal sapi, sepasang sapi beranak pinak. Sampai satu lapangan itu penuh dengan unta, sapi, kambing. Hasil dari gajinya pegawai yang hilang itu. Setelah beberapa tahun ya Allah, dia datang minta gajinya dulu. Pak, biyen gaji kundi. Dia nagih gajinya. Yang dulu zaman berapa tahun yang lalu sama, puluhan tahun mungkin ya, sudah di unta akeh kok. Sapi banyak, unta banyak, kambing banyak. Terus diajak sama orang ini, yuk ikut saya, yuk tak tunjukkan gaji kamu. Dibawa ke lapangan, ini loh, ini gaji kamu ini. Mungkin kalau kita, oh ya. Yang itu mungkin, mana sak lapangan,
Mosok tak kasihkan, kan begitu ya. Kalau kita mungkin begitu ya. Kalau kita mungkin begitu. Mosok satu lapangan mau tak kasihkan sama orang ini. Apalagi apa dia kabur nggak ada kabar. Wis ini 5 juta iki PO wis. Kawon. 5 juta sama satu lapangan nggak ada apa-apanya tuh. Rano nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya. Diajak ke lapangan. Malah dia marah. Jenengan ngenyek tuh. Gitu malahan. Ngece, gitu loh Pak. Kan merasa direndahkan gitu kan. Loh, saya ini minta gaji saya. Saya kok ditunjukkan lapangan ini pamer, gitu berarti. Pamer. Kalau kamu punya segini banyaknya unta, sapi, kambing. Saya enggak pamer. Saya enggak merendahkan kamu. Ketika kamu kabur, gaji kamu enggak saya makan. Enggak saya pakai, saya kembangkan. Saya belikan kambing sepasang, kok dilelah tekan semene kakek. Ya sudah, ini semua PO, bawa pulang. Lah kan kudune kan basa-basi itu. Ya wis, setengahnya tak go mulai wis, setengahnya gen jenengan apa sepertigane gen jenengan, 2/3 tak bawa pulang. Paling ya wis 10 gowon. Ya udah tak bawa pulang semua. Belas. Bosnya itu tidak dikasih sama sekali. Padahal sing mangani bose, sing ngerawat ya bose, biayanya kan semua bosnya itu. Banyak ratusan ribuan itu. Ribuan hewan ternak itu yang biayai. Sama sekali dia tidak ngasih saya 1 peser ya Allah. Ya Allah, kalau memang amal saya itu ya Allah ikhlas, tolong bukakan batu ini ya Allah. Buka lagi, seret. Cek durung cukup ya. Misal 1 orang kan. Nah, 1 orang lagi. Ya Allah, saya itu punya amalan yang menurut saya itu yang paling top, yang paling hebat. Ya Allah, saya itu pernah dulu senang sama seorang perempuan ya Allah. Perempuan ini ya Allah seorang janda, punya anak 1. Perempuan ini suatu saat ya Allah butuh uang. Butuh apa? Uang, utang sana sini. Tidak ada yang mengutangi, karena mereka nggak yakin perempuan ini bisa ngelunasi. Karena dia tidak punya pekerjaan tetap perempuan ini. Ketika dia datang ke saya ya Allah, saya bilang, gini aja, kamu gak usah mikir bayar, tapi malam ini sama saya. Malam ini zina sama saya. Perempuan itu gak mau ya Allah. Tapi dia terpaksa. Karena anaknya kelaparan, dia juga kelaparan, gak punya apa-apa dia. Gak ada lagi harapan, utang sana sini gak dapat, minta sana sini gak dapat, akhirnya dia mau ya Allah. Zina sama saya. Malam itu ketika dia datang ke rumah saya di dalam kamar saya sudah telanjang, perempuan itu sudah telanjang. Ketika saya sudah ada di atas perempuan itu, ketika mau terjadi perzinaan, saya langsung ingat takut kepadamu ya Allah. Saya langsung ibaratnya orang Jawa Timur ngomong jumbul itu apa? Mencolot begitu. Belum terjadi nih. Ketika sudah di atas ini, podo telanjangi misalnya. Gak sidik, ibaratnya. Saya mencolot, saya takut kepadamu ya Allah. Saya kemudian mencolot, saya loncat, saya berikan uang itu, saya bilang sama perempuan itu, pergi kamu sekarang sebelum saya berubah pikiran. Pergi, bawa ini semuanya, gak usah mikir bayar, PO. Ya Allah, itu sulit loh ya Allah. Loh betul ini hadis ini loh, ya hadis kok. Sahih ini. Aku ngarang loh ya, pokoknya mulai mau ngarang, enggak ini hadis ini. Hadis sahih Bukhari ini. Ya Allah, itu sulit. Angel, bayang lo. Na'udzubillah min dalik. Ada orang posisi kayak gitu, enggak gampang. Iya enggak? Ada orang, aku gambar kayak awakmu loh. Na'udzubillah min dalik. Misal ada orang posisi kayak gitu, sulit. Tapi ya Allah itu sulit ya Allah, ngelepol. Tapi karena saya takut saat itu langsung saya loncat, saya suruh pulang sebelum saya berubah pikiran. Ya Allah kalau memang itu saya ikhlas karenamu, karena takut kepadamu ya Allah, maka bukalah batu ini ya Allah. Langsung buka ayo ombo. Sing wedok ini langsung ombo, karena angel, paling angel. Bakti sama orang tua akeh tunggale, ya kan? Apalagi tadi dermawan
loman akeh tunggale. Tapi kalau sudah sama perempuan yang sudah seperti itu sak kamar wis meh kurang sithik angel. Sulit. Makanya dalam Al-Qur'an Allah bahasakan tipu daya perempuan sama tipu daya setan itu jauh. Kalau tipu daya setan Allah bilang apa? Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah sebut tipu daya perempuan, Allah katakan apa? Inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya wanita adalah sangat besar. Makanya orang ini akhirnya tiga-tiganya bisa keluar. Karena mereka tawasul dengan apa? 3 amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ngono drun. Paham tum? Jelas tum? Mudeng tum? Naam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita kuat. Ya, mudah-mudahan di antara kalian mungkin ada yang jomblo, ya, yang senang sama seorang perempuan atau senang sama seorang laki-laki, ya, jaga perasaan kalian. Simpen. Jadikan cinta kalian itu tetap suci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kalian pengen ungkapkan dengan cara yang halal. Praktekkan dengan cara yang halal, yaitu mendatangi orang tuanya, minta tembung, gitu, lamar. Serius kan? Lamar. Jangan cuma main-main. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan malam hari ini bermanfaat. Gak usah tanya jawab ya, sudah 9:30, saya mbak keluarga juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah yang akan datang kita lanjut lagi. Apa yang terjadi setelah itu? Kisah Nabi Yusuf, Zulaikha dan juga Perdana Menteri tersebut yang sudah ada di depan pintu kamar itu. Insya Allah kita lanjut yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya